Ayo sadarlah. Bangkitlah kita semua. Karena kita semua layak bahagia. Dan manusia itu kalau kalian mengerti. Kemana baliknya? Abah sudah bahas begitu banyak. Karena kalian juga tidak percaya dengan reinkarnasi. Tadi semua. Itu juga hak kalian. Tetapi masalahnya adalah. Karena kalian nggak ngerti dengan sistem Tuhan itu sendiri. Aturan main Tuhan itu sendiri. Ini kehidupan ini seperti layar film. Tadi semua adalah merupakan layar yang terpang-pang. Sebenarnya ada kalau dimatikan dari proyektor mati semuanya. Dan adapun yang berputar di layar itu gulungan film. Tadi semua. Yang dipancarkan oleh proyektor yang disebut Nur Muhammad. Tadi. Sementara yang terpancar di layar itu Nur Insan. Adapun dari proyektor Nur Muhammad itu dari Nurullah. Tapi dia adalah 3 tapi 1. Sesungguhnya. Maka tadi syahadat itu adalah dia menyaksikan dirinya pada diri dohir dan diri batin. Dia. Adapun yang disebut Muhammad itu dia. Diri dohir. Maka dikatakan nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Maka itu yang bertanya juga kepada Abah. Abah sudah diawali. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Ya. Karena siapa Muhammad itu? Dia. Makanya la ilaha illa anta. Si dia. Engkau dia. Maka al insanu syiri wa anna syirah. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Maka ini ada tentang Allah dan Muhammad. Tentang diri batinnya dan diri dohirnya. Yang ada pada Adam. Nah adapun si Adam itu. Adalah tadi kata Abah juga seperti permen relaksa. Adapun manis dan gula itu di dalam. Itulah manis pada relaksa itu Muhammad dan Allah. Diri dohir dan diri batinnya. Adapun Adam, relaksanya itu si Adam, dia itu sebetulnya nggak ada. Tadi semua karena coba kalau kamu cari relaksa, kalau begitu digigit ada pedas pasti bukan relaksa itu namanya. Maaf ya. Abah menyebutkan merek tadi semua. Maka bagaimana keadaan si relaksa itu mengembalikan sebenarnya diri dia itu adalah tajali daripada si gula itu. Adapun si gula itu tajali dari si manis itu. Makanya adalah la ilaha illa ana. Adalah la ilaha illa anta juga. La ilaha illa anta adalah la ilaha illa ana. Makanya tadi sesungguhnya adalah ana dan anta itu satu. Kelihatannya 2. Tapi 1. Disebutnya 2. Pengakuannya 2. La ilaha illa ana. Dan la ilaha illa anta. Tapi dia pada diri yang 1. Sahabat. Maka inilah pada pagi hari ini Abah ingin mengajak. Ayo kawinkan. Diri dohir dan batinmu. Makanya sebetulnya dalam Quran sahabat. Bicara tentang diri dohir dan diri batin. Sesungguhnya adalah. Kembalikan kamu pada tadi. Maka ada tubuhmu untuk menyaksikan nur afal Allah, ada kamu itu ada yang diadakan, itulah untuk masuk ke dalam hatimu untuk tafakur pada nur asmanya Allah. Nah, disitulah kenapa kita harus bergantung berzikir itu di situ. Pada saat kita berzikir, sesungguhnya disebut zikir itu apa? Zikir itu bukan ucapan, tapi ucapan dengan hati, maka zikir ucapan itu disebut zikir syariat. Maka disebut zikir ma'agoflatin. Zikir pada goplah. Tadi semua. Diawali tubuh ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi sesungguhnya adalah. Itu adalah hanya untuk memperlihatkan nur af'al Allah pada dirimu. Pada ucapanmu tadi. Tadi semua. Kemudian masuk pada hatimu. Nah. Karena dikir itu bukan kamu. Dikir itu zakaroyadku dikron. Yang diingat itu adalah sebetulnya di situ ada resonansi. Kamu ingat dia, dia ingat kamu. Nah, bagaimana supaya dikir kamu itu, supaya dia ingat kamu. Ada resonansi. Berarti sebetulnya pada saat kamu ingat aku ingat kamu. Gitu loh. Tapi sebenarnya sementara ini banyak orang zikir, ingat dia, dianya hare-hare. Kalau bahasa Sunda bilang mah. Dianya acuh tak acuh. Karena tidak ada koneksi, tidak ada vibrasi, tidak ada resonansi. Maka sebetulnya dikir itu getarkan kita al-abid dengan ma'bud. Tadi semua.
tadi. Maka pada saat kamu berzikir sebetulnya adalah bagaimana kamu ingat dengan ucapanmu, dengan tubuhmu, itu ingat untuk menyaksikan nur af'al Allah pada dirimu. Ingat dengan hatimu untuk menyatakan nur asma Allah pada dirimu. Supaya apa? Ada medan tafakur. Maka kamu ingin bahagia. Kalau kamu ingin pada saat kamu menyebutkan dengan menyebut tadi, kita sambungkan dengan sifat Allah. Tapi kita harus paham dulu. Sifat Allah kalau tubuhmu sudah jadi sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Wujud. Bukan wujud kita lagi. Berarti wujud yang diwujudkan. Hidup, hidup yang dihidupkan. Maka pada saat si hidup itu berkata, misalnya, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Sebetulnya di situ ada resonansi. Kau sedang menggetarkan sifat kasih sayang dia. Maka muncullah kasih sayang pada meliputi tajali pada tubuh. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Dengan hatimu. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Dalam hatimu katakan, tekuk lidahmu, ya Rahman. Ya Rahman, engkau sedang memanggil si sifat. Sifat dia Rahman. Yang penuh dengan kasih sayang. Apalagi Ar-Rahmani. Dia berarti yang akan memberikan kamu rizki. Dosa apapun, kaya apapun. Karena dia berkata Ar-Rahmani. Allah yang berikan nikmat yang besar di dunia ini tanpa syarat. Maka pada saat engkau walaupun banyak dosa kaya apapun, tidak ada masalah bagi Tuhan sebetulnya. Panggillah ya Rahman. Getarkan dia. Ya Rahman. Ya Rahman. Dengan hatimu. Berarti pada saat itu ada frekuensi. Ada vibrasi. Ada resonansi. Kamu dengan sifat Allah Rahman itu. Karena sesungguhnya kita dan dia tidak berpisah. Nah, ya Rahman. Panggil ya Rahim. Tadi semua. Panggil lagi pada saat kamu merasa punya dosa. Ya Ghafar. Ya Ghafar. Ya Ghafar. Itu sebetulnya ada frekuensi antara kita dan dia. Maka ada partikel-partikel elektromagnetik yang tersambung kita dengan Al-Ghafar. Dia tadi sifatnya pemaaf. Maka muncullah maaf pada tubuhmu. Kamu merasakan pada setiap getaran kulitmu, getaran jantungmu, desiran napasmu, aliran darahmu bersama Sang Ghafar itu. Ya. Ada lagi pada saat kamu juga sama. Pada saat kamu ingin rizki dia, panggil dia. Ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Zat yang maha kaya. Turunkan sifat kekayaan, tajalikan dengan lidah ditekuk. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Bukan habis sholat beri dan ya Guni, ya Mugni, ya Fatah, ya Rojab. Ya... Berarti tidak ada resonansi. Tapi harusnya ada resonansi. Dengan tadarruan wahifatan dunal jahri minal qaul. Ya Goni. Pada saat engkau getarkan, hei Zat yang maha kaya. Nah, begitu. Ya Mugni. Tuh, kaya juga Mugni. Ya Rozak. Baru ya Ghani, ya Mugni, ya Rozak. Pada saat hati, ya Rozakku, ya Rozak, ya Rozak. Frekuensi kan. Nur sifat Rozak. Karena Rozak itu sifat Allah. Maka tetapi tubuh menjadikan sifat Allah. Maka sifat Allah adalah ada frekuensi, ada resonansi dengan sifat Allah Ar-Razzaq. Berarti kamu menselaraskan dirimu dengan Ar-Razzaq. Tadi semua. Bukan dengan baca ya Razaqku, ya Razaqku, ya Ghani, ya Mugni. Ya, no way. Karena tadi kan tadarruan wa khifatan. Itulah yang sebenarnya harus terkoneksi. Maka tadi kawinkan diri dohirmu dan diri batinmu. Kawinkan. Inilah yang harus dipahami. Kawinkan diri zahir dan diri batin. Supaya kamu bahagia. Tetapi kawin, sahabat, pahami juga tentang nikah. Kenapa Allah berkata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ingat, Adam itu pasangannya Hawa. Tapi Allah di situ tidak sedang bicara Adam dan Hawa.
Pada saat Allah berkata, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Karena bagi Allah, sahabat, bukan kisah kamunya. Pahami itu. Tetap apapun, kullu syai'in babun ilallah. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Karena segala kullu syai'in halikun ila wajhahu. Kullu syai'in kullu man alaiha fan. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Apapun yang digerakkan tubuh ini untuk menyaksikan nur afalnya, apapun yang digerakkan oleh hati ini untuk tafakur pada nur asmanya, sifat dia, dan sifat dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin. Pada saat kau panggil ya Nur, kalau kamu sedang merasa gelap dalam hidupmu, panggillah dia ya Nur. Pada saat hatimu tekukan lidah, panggil ya Nur, ya Nur. Pada saat hatimu sedang gelap, panggillah dia ya Nur, ya Nur, ya Nur. Dengan hatimu tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Maka engkau sedang melemparkan, membuka frekuensi, partikel vibrasi. Maka ada resonansi dengan ya Nur, maka datanglah cahaya pada dirimu. Sekarang Abah makin mengerti kenapa dalam kitab zikirnya ada Syai'atu Ilah Askandari. Pada saat kamu berzikir pada Allah sedang punya hutang, maka sebetulnya ada pelunasan di situ. Tapi tidak usah kamu ingat hutang pada saat zikirmu itu. Karena si zikir itu seperti alat obat kedokteran yang akan mendeteksi seluruh masalahmu. Maka nggak usah diperinci pada Allah, ya Allah minta ini, minta ini, minta itu, minta itu. Nggak usah. Tapi pada saat engkau berzikir, dan zikir bukan hanya la ilaha illallah, bukan Allah, 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 bukan. Tapi yang harus pertama, itulah kenapa bahasanya ada bahasa talqin. Talqin itu adalah lakona yulakinu talqinan, mencantolkan, mengkaitkan, menyambungkan. Tadi semua, ya. Karena listrik bohlam 1000 tahun tanpa disambungkan tidak nyala. TV kalau nggak dicolokkan tidak akan nyala. Koneksi. Maka di dunia ini Allah sekarang ajarkan koneksi. Koneksi rumahmu pakai PLN. Koneksi teleponmu pakai Telkom. Koneksi handphonemu pakai provider. Koneksi. Karena pada dasarnya dunia ini tentang tauhid. Bagaimana mengawinkan. Menyatukan si anta dengan si ana sesungguhnya. Nah inilah yang harus dipahami sahabat, ya, tentang tauhid. Tauhid itu adalah maka wahada yuwahidu tauhidan. Maka segala apapun yang sedang kita lakukan secara syariat, semuanya adalah kullu syai'in babun ilallah, untuk kembali memahami Allah. Kalau tubuh kita ini, maka itulah waktu Nabi berkata hijrah itu tadi kan, kalau innamal amalu binniyat, disitulah Allah berbicara tentang hijrah. Siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia, maka mendapatkan dunia. Siapa hijrahnya karena pasangan, akan mendapatkan pasangan. Ditulislah oleh Syai'atu Ilah, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Maka sesungguhnya hanyalah binatang, himar. Tadi semua. Sholatnya sholat himar. Tadi semua. Orang yang masih menunggu pahala itu sholat himar. Orang yang sholatnya adalah, maaf ya, hanya mendapatkan bayangannya surga bidadari, itu sholat himar. Tadi semua. Ya. Apapun yang kamu cari yang selain Allah, maka itulah kehidupan ini. Tagoyur semuanya. Orang yang tidak bahagia hari ini, yang tidak mau menerima perubahan. Padahal perubahan itulah sebuah kenyataan Tuhan itu sendiri. Maka saksikan bagi kalian yang sudah berumur, saksikan dari mulai mobil kecuali ya, kijang kotak kamu sekarang sudah kijang ribbon. Tadi semua. Ya. Mobil Mitsubishi L300-mu sekarang sudah jadi Pajero. Tadi coba sadar. Dulu mungkin kameramu yang bangga-banggakan itu, sekarang ditaruh digantungkan. Karena sekarang udah cukup pakai HP. Tadi semua, segalanya. Semua Allah mudahkan. Tapi kamu di dalam urusan pemahaman pada Allah terus terjebak dengan sangkaanmu yang salah.
kamakola sipulan yang sudah 500 tahun yang lalu. Coba ingat sahabat. Kenapa kalau kamu saksikan para fuqaha itu selalu ada melakukan merevisi pandangannya? Karena memang satu pandangan makhluk itu tidak tetap. Yang disebut ro'yu dari semua. Ya, tidak tetap. Pahami itu. Maka pada saat kalian memahami hadis baginda Nabi sekalipun, kamu harus paham Nabi itu berkata kapan. Nah inilah karena beragamanya tidak logis dari semua. Nabi itu berkatanya kapan dan kamu hidup di mana, dan ilmu fikih sahabat akan terpengaruh dengan ruang dan waktu. Dan Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Maka untuk kebahagiaanmu itulah kenapa makhluk itu tagoyur, harus berubah. Kamu tidak ada, nanti tidak ada. Kamu baru lahir, remaja, menua, aki-aki, hilang. Karena Tuhan sedang mengajarkan yang tetap itu aku loh. Maka di Sunda ada bahasa lu mampah ulah ngalengkah. Silahkan kamu bergerak bagaimanapun, dalam apapun. Tapi jangan pernah lepas dari dia. Indit bari cicing, silakan kamu pergi kemanapun. Tapi diam bersama Allah. Ke kantor pun, ke sawah pun, ke kebun pun. Tapi diam bersama Sang Maha Hidup. Disambungkan dengan napasmu tadi. Maka tadi pada saat engkau ingin mendapatkan resonansi, vibrasi dari dia, Ar-Razzaq, yang Maha Kaya. Ya Razzaq, dalam hati. Ya Razzaq, ya Razzaq. Itu bukan ucapan mulut. Tetapi sambungkan, tapi frekuensi dan vibrasi ini. Karena selalu kata Allah, kamu ingat padaku, aku ingat padamu. Nah, yang kamu ingat itu adalah akan menjadi solusi padamu. Kalau kamu sebut Allah, 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 maka di situ ada Al-Afu, Ar-Raja, Al-Ghafar, At-Tawwab, Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Kudus. Karena semuanya itu ada pada Allah nama tadi. Maka bismi bukan bi asma. Nama yang satu itu mengandung suhu nama Rahman, Rahim. Tapi dari seluruh banyak itu ada pada Rahman dan Rahim. Karena Rahman dan Rahim tentang diri dohirmu dan diri batin. Maka sebenarnya silakan kamu mau panggil Rojak, boleh. Karena kamu tersambung dengan nur sifat Allah pada sisi Rojaknya itu. Kau panggil Allah si Rojak. Sama saja pada saat Allah menyebut dirinya Jibril. Jangan kamu anggap Jibril itu juga bukan Allah. Inilah kesalahan manusia. Karena tauhidnya gagal dari awal. Bagaimana mungkin sekarang ada ustadz di TV. Zaman semacam ini masih menjelaskan. Pada saat bicara inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iblis dan malaikat oleh Allah disujud pada Adam. Pada saat Allah, iblis, Adam berkumpul. Seolah-olah kamu kan begitu memanai. Bahkan bukan hanya kamu. Ustadz-ustadz yang di TV itu. Yang 80 juta itu sekali ceramah. Masih nggak ngerti tauhid. Padahal itu pada saat Allah bicara. Pada saat wa'id kola abanil malaikati ini aban khalikun basaron min solsolin min hamain masnun. Hei malaikat, aku ingin menciptakan. Diartikan ya Allah, ya Adam, ya iblis, si ajaji itu. Coba. Padahal itu Allah sedang bicara pada tubuhmu. Tadi. Syariat, torekat, hakikat, ma'rifat pada satu tubuh. Kalau bicara semacam inilah umat hari ini nggak ngerti tauhid. Karena kiainya nggak ngerti tauhid. Memisahkan tadi semua. Seolah-olah Allah bicara pada iblis dan ajaji supaya sujud pada Adam. Adam itu siapa? Adalah jiwamu. Malaikat itu siapa? Ya ruhmu. Nur Allah. Kan Allahu nur, itulah ruh. Allahu nur yang disebut Muhammad itu. Siapa lagi yang disebut iblis? Ya nafsumu, badanmu itu iblis. Karena iblis itu selalu, maka kata Abah, nafsu itu berjalan bersamaan dengan pada saat kamu bernapas tidak ingat pada Allah bersama iblis berarti.
Karena bersama nafsu itu, setiap tubuh ini bernapas, tapi lupa pada Allah, maka itulah kenapa Abah ajarkan dzikir nafas. At-tanzih, at-tasbih. Sirullah, nurullah. Napas masuk, napas keluar. Karena tubuh ini pada saat lupa pada Allah, nafsulah pengendalinya. Walaupun sholat, puasa, zikir, apapun namanya. Tapi pada saat ya tidak tersambung tadi semua. Jadi inilah sahabat. Jadi ayat tadi itu pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Fasajadal malaikatu, sujudlah para malaikat pada tubuh si Adam itu. Apa itu malaikat? Tadi karena semuanya adalah latifah. Yang ruh itu sujud. Ruh pada saat ditiupkan pada Adam, muncullah melihat pada matamu. Ruh itu Rasulullah itu, utusan Allah. Pada matamu disebut basor, pada telingamu disebut sama, pada mulutmu disebut kalam, pada hidungmu disebut hidup, napas. Pada kaki tanganmu disebut kudrot, irodat. Pada akalmu disebut ilmu. Pada keinginanmu disebut nafsu. Nah, maka nafsu juga tidak jelek. Dan nafsu juga Allah. Tadi semua. Ini pahami. Pasal jadal malah pada faida apa namanya? Kata Allah mengatakan faida sawaituhu, ketika Allah sudah sempurnakan kejadiannya, itu bukan bicara tentang Allah, iblis, malaikat, Adam. Itu ngomong syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Ngomong Allah pada sirmu. Ngomong adalah malaikat pada nurmu. Ruh itu yang ditiupkan. Ngomong Adam, jiwamu itu. Ngomong iblis, tubuh kita itu. Maka seluruh isi Al-Quran itu sedang bicara itu. Mengisahkan, maka tadi Muharram harus bebas Ayub dari penyakit kulit. Nah inilah, kalau ingin berjalan menuju Allah, jadikan Ayub yang berbebas dari penyakit kulit. Marilah mulai belajar memandang kullu syai'in yarji'u ila sholihi. Kembalikan pada Allah, apapun itu. Agamanya, sukunya, bentuknya, apapun perbuatan perilakunya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan mereka dan apa-apa yang mereka perbuat. Maka sesungguhnya yang kalian tonton ini hanya nur af'al Allah dalam baik, dalam buruk, pada jalal, kohar, jamal dan kamal. Indah semuanya. Kita saksikan. Kita saksikan dalang. Bukan membenci wayang yang sedang berbuat maksiat. Karena dalang yang bermaksiat itu, wayang sedang maksiat itu, dalanglah yang sedang bukan memperlihatkan maksiat pada si fulan, sedang mengajarkan kepada kita adalah dirinya yang jalal dan kohar itu. Kebaikan itu aku, keburukan juga aku. Cuma dalam metodologinya kepada kita, si dalang membuat aturan kepada kita, pada saat kamu berbuat baik boleh sandarkan padaku. Semua tidak boleh kamu aku. Yang sholat tidak boleh kamu. Kebaikan semuanya aku. Karena kamu diperintahkan oleh aku. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Di pada saat kamu tubuhmu berbuat aku gerakan dalam keburukan, jangan kau sebut aku. Katakan dirimu. Itu kan aturan main. Itulah kenapa pada saat iblis tidak mau. Itulah iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Jadi wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Itu kan ayat, itu bukan sedang bukan tadi. Juragan penceramah itu di bulan kemarin, Allah nyuruh pada iblis, malaikat sujud pada Adam 4 orang. 4 sosok. Coba. Zaman semacam ini, tauhid masih semacam itu. Betapa hancurnya umat oleh orang-orang yang semacam itu. Inilah yang terjadi hari ini, sahabat. Karena kalian nggak bertauhid. Tidak mengerti wahada yuwahidu tauhidan. Kiainya masih belum bertauhid. Ciri kiai masih menganggap saya kiai, saya ulama. Itu belum bertauhid. Semua. Ya. Coba bagaimana? Apalagi nyuruh santrinya jalan bebek. Itu belum bertauhid. Semua. Ya. Feodal yang sebetulnya Belanda lah yang mengajarkan itu. Baklawi itulah yang mengajarkan itu.
semua. Ya. Mari kita sadar sekarang, bangunlah diri kita. Dan pemimpin bangsa sudah mengajak, bangunlah jiwa. Itulah jiwanya. Jadi ayat itu sebetulnya adalah mengajarkan kepada kita syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Pada saat Allah berarti sirmu. Memerintahkan pada malaikat dan iblis adalah nur ruhmu itu. Dan si jiwa itulah diri kita. Si nafsun. Dan iblis tubuh kita. Harusnya berarti secara syariat. Maka itulah kisah Musa adalah jiwamu. Fir'aun adalah badan kita. Ngomongin Ayub, penyakit kulit, Ayub itu jiwamu. Penyakit kulitmu, tubuhmu yang selalu menilai manusia. Padahal tidak ada manusia yang bergerak sedikit pun. Tidak ada wayang yang bergerak sedikit pun. Kecuali gerak dalam. Maka itulah kitab Kifayatul Awam dan Shokimul Barohin semua. Adalah selalu mengajarkan kepada kita. Tijat ad-darori wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil asma. Wahdaniyat fil sifat. Wahdaniyat fil zat. Hanya sebetulnya hanya untuk memperlihatkan seluruh makhluk ini adalah bergantung pada nur sifat Allah, pada fiilnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada ruhmu. Itulah tadi. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh faqa'u lahu sajidin. Maka dilanjutkan fasajadal matu. Berarti yang disebut malaikat itulah ruh Allah, cahaya yang di matamu, tunduk pada ruh. Malaikat itu sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Pada si hidup, pada si ruh yang nafakhtu fihi min ruh itulah Rasulullah. Sementara tunduklah ruh ditiupkan, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Tunduklah pada hidup matamu, muncul penglihatan si ruh itu. Dari siruhlah datang penglihatan. Dari siruhlah datang pendengaran. Dari siruhlah datang napas. Dari siruhlah datang jantungmu bergerak. Ginjalmu berputar. Itulah semuanya malaikat. Fasajadal malaikatul. Jadi malaikat itu segala sesuatu yang tunduk pada hidupmu. Maka bayangkan kalau napasmu itu tidak menyadari Tuhan. Berarti siapa yang menggerakkan? Kalau bukan malaikat, berarti iblis. Karena dua. Pada saat Allah bicara nar, nur, itu malaikat. Tapi di sebalik malaikat itu nar. Tadi semua. Cahaya, maka ini seperti api. Tapi dua-duanya butuh. Panasnya adalah iblis. Cahaya terangnya, malaikat. Maka tidak bisa kita ini membunuh iblis pada tubuh. Justru kita jadikan dia itu partner. Tapi kamu harus bersandar pada nurnya, bukan pada narnya. Tapi kamu tanpa narnya, tanpa nafsu amarah, nggak hidup. Itu benar, itu api itu merah. Darahmu merah. Pada saat kamu mati, kemana tuh si merah itu, darah itu pergi? Si Ludwig itu mengecek sahabat, dari mana ruh itu pergi? Karena ruh itu kata Imam Ghazali ada pada darah. Sebetulnya bukan pada darah. Tadi semua. Itulah kata Abbas, hebat-hebatnya Imam Ghazali. Hari ini kalah dengan ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan membuktikan semuanya. Tadi semua. Maka inilah tadi semua sahabat. Nah, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, sujud semuanya. Illa iblis. Nah, si nafsu itulah iblis itu. Tadi semua, ya. Jadi lihatlah iblis itu sahabat, ya. Mari pahami. Berarti begitu, kalau begitu iblis ya kita, jin ya kita, setan ya kita, iblis ya kita, malaikat ya kita, Muhammad ya kita, Allah ya kita. Semua. Tapi yang harus dipahami panjenengan, tetap tauhidnya harus benar. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Kalau kau tidak mengatakan engkau adalah aku, berarti engkau adalah pirok dengan Allah. Tadi semua. Dia itu adalah esa, ahad dalam kesatuan. Maka itulah fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Tadi. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Tadi wa id qala tadi berkata Allah,
Ya qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud pada Adam tadi semua bersama dengan malaikat, dengan penglihatanmu yang selalu taat pada perintahmu walaupun disuruh maksiat, taat mata itu. Ada perempuan yang nggak pakai baju, kata kamu, lihat, atau nggak pernah nolak, nggak tiba-tiba padam gitu. Enggak, dia menuduk aja sama kamu, terserah kamu. Kamu yang milih, gitu loh. Pada saat dengar orang menjelekan orang, telingamu nggak nutup, tetap kedenger. Apapun, malaikat itu tunduk. Tadi semua. Ya. Tapi harus ada pada dirimu. Karena wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Silahkan kamu yang mengendalikannya mana. Sinur, sinar. Maka itulah kata Allah. Kamu itu memiliki dua potensi. Fujuraha wa taqwa. Tapi malaikat tetap tunduk pada apapun yang dimiliki oleh badan. Nggak pernah kaki menolak pergi ke ruang makan pada saat kamu adalah ingin makan. Tidak pernah. Tidak pernah pada saat kamu ingin makan kaki ke kamar mandi. Enggak. Karena dia adalah malaikat pada diri kita. Maka itulah yang kata Abah juga. Kenali malaikat pada diri. Maka yang pertama adalah kawinkan diri kita. Sahabat, kawinkan diri kita jadi dohir tadi semua. Karena Allah sudah menyuruh. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kalau ingin surga di bumi ini, kawinkan diri dohir dan diri batin. Di pada saat Allah kawin, contoh. Allah berkatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Itu kalau bicara Quran, karena Quran innal Quran nisab'atu butun, sebetulnya Allah sebenarnya tidak berbicara tentang laki-laki pimpin bagi perempuan, bukan. Secara makna yang lebih dalam, ruhmu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, ruhmu pemimpin buat tubuhmu. Ruhmu adalah harus imam kepada tubuhmu. Kan tadi sujud. Malaikat itu sujud. Iblis yang tidak mau sujud. Tapi kenyataannya sekarang adalah sebaliknya. Badan kita yang ruh yang sujud pada tubuh. Pada kita sujud. Nah, maka Abah sering katakan bahwa iblis lebih baik daripada kita. Kita pura-pura sholat, pura-pura apa. Tapi tetap aja sujudnya pada iblis. Tadi semua. Tapi iblis konsekuen dari awal. Pada saat disuruh sujud tidak mau. Tetap dia tidak mau bahasanya. Sampai diancam oleh qala ya iblis malaka alla takuna ma'asajidin. Tadi semua tadi ya tadi sampai tetap kata iblis qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Tetap iblis di situ. Tapi iblis konsisten, tapi dia tetap cinta pada Allah. Pada saat kata Allah, kalau kamu tidak mau sujud, hei iblis, hei badan, gitu kan tadi semua. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kamu itulah kisah Adam dan iblis turun ke bumi. Ngomong Adam ya iblis, ngomong Adam ya iblis, ngomong Adam ya iblis. Ya tubuh kita itu. Tadi semua. Summa rodadnahu asfala safilin, ke tempat yang rendah ini. Walaupun itu kisah Tuhan, tapi kita harus memahami dalamnya itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumidin. Kamu dilaknat ya sampai hari hidupmu penghujungan. Itu bukan yaumidin, itu yaumidin itu lagi. Karena kamu alam sogir pun ada yaumidin. Maka tadi kamu pun alam sogir ada kiamat. Jangan bicara dulu yang gede ini, kata Abah. Bicara diri aja dulu semua. Kiamat diri. Kematian. Maka suka sebut kiamat sugro. Padahal sebetulnya kiamat kubro lah kematian itu. Karena hilanglah dunia ini bagi dirimu. Nah, ngapain menunggu gunung-gunung dihancurkan? Tidak akan pernah dihancurkan, ditubuhkan lagi gunung mah. Tadi semua. Laut ditsunamikan, dibarikan lagi semua. Tadi. Ini. Tadi semua. Tapi iblis konseksen. Qala fakhruj minha fa innaka wa inna 'alaika, tetap iblis. Cuma iblis ngasih bocoran kepada kita. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ughwiyanahum ajmain. Illa ibadaka minhum al-mul. Kecuali hambamu yang sudah kawin diri dohir dan mukhlas. Bukan mukhlis. Mukhlas orang yang sudah ikhlas.
Mukhlis orang yang sedang belajar ikhlas. Maka iblis sudah mengatakan, kalau kamu ingin selamat, ayo mukhlas, kawinkan kamu dengan engkau. La ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Ya, saksikan anta dan ana. Dua ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah. Si ana, si anta. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Si ana. Si ana dan si anta saling menyaksikan pada dirimu, diri dohirmu dan diri batinmu. Maka perintah Allah juga dalam surat An-Nisa, fankihu ala nisa masna wasulasa waruba. Itu juga bukan sedang ngawinin laki-laki kepada 4 perempuan sebenarnya. Secara memahami Quran, innal Qur'ani sab'atu butun. Bukan, ya. Tadi sahabat, ya. Jadi itu bukan tentang itu sebenarnya, ya. Jadi maafkan dari semua karena ini tadi ya, bukan, jadi bukan tentang itu. Masna wasulasa warubah. Maka di situ kenapa ada bahasa masna? Kenapa nikah itu soal pankihu matobalakum ala nisa masna? Tuh. Karena sebenarnya kamu itu harus kawinkan dirimu. Aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Tapi di situ bukan isna, bukan 2, tapi ada masna, 2 pangkat 2, nurun ala nurin. Itulah kenapa sebetulnya bukan bicara tentang kawin dengan pasangan jenis sebetulnya. Ya tadi semua. Wasulasa. Wasulasa itu bukan salasa. Rebo, isnen, salah. Sulasa. Berarti 3 pangkat 2. Nurun ala nurin. Waruba. Ruba itu bukan arba. Bukan 4. Ruba. Berarti 4 pangkat 2. Nurun ala nurin. Kamu kan, aku 4-mu, nurun ala nurin. Aku 3-mu, nurun ala nurin. Aku 2-mu, nurun ala nurin. Sebetulnya. Tapi fa'in hibtum alla ta'dilu. Nah itulah, maka sebetulnya. Nah, secara syariatnya kawinlah 4. Kenapa masna 2? Tapi kalau kamu nggak bisa 2, kata Allah, fa'in hibtum alla ta'dilu. Kalau kamu belum kawinkan dari dohirmu dan dari batinmu, gitu. Kalau kamu belum bisa kawinkan diri dohirmu dan diri batinmu, maka kamu sendiri aja deh. Fa'in hibtum alla ta'dilu. Maka itulah kenapa Allah bicara tentang di situ anak yatim. Maka pahami sahabat, Quran itu memiliki 7 lapis makna. Sama saja seperti ada arwa'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tuh. Tadi sebetulnya Allah di situ memiliki makna syariat dan hakikat. Yatim secara syariat yang sekarang kamu sudah saksikan seolah-olah. Tapi bagi Abah, yatim itu bukan yatimnya sebenarnya. Karena banyak jenderal punya anak yatim. Jenderalnya meninggal, bapaknya kekayaannya triliunan. Nah gitu. Bukan masalah yatimnya, tapi adalah orang miskinnya. Tadi. Tetapi yang lebih utama ayat di situ adalah sebenarnya lebih kepada apa? Yatim jiwamu itu. Kalau yatim jiwamu itu yang belum kamu lahirkan sebelum kami mati adalah berarti dia yatim. Maka ayat tankihu amatobalaku ala nisa masna wasulasa waruba itu ada semua fa'in hibtum ala ta'dilu fawahida. Sesungguhnya kalau kamu belum bisa adil pada dirimu, satu saja dirimu gitu loh. Nah, gitu sebenarnya. Nggak usah kawin. Nah, ini tadi sekarang banyak orang nikah, sebelum nikah pusing, setelah nikah pusing, punya anak pusing, punya cucu pun pusing. Karena sesungguhnya dari awal pun kamu belum nikah, dirimu dan dirimu. Tadi semua, diri dohirmu. Maka mulai masna, panggihumatu ala nisa masna. Kawinkan diri dohir dan batinmu. Barulah kamu boleh wasulasa, warubah kepada perempuan yang di luarmu. Supaya apa? Karena setelah itu kawinkan juga buat kalian, buat teman-teman yang sudah menikah. Yang belum menikah, belum. Tapi yang sudah menikah, kata apa? Satukan. Karena kebahagiaan dunia ini. Berhubungan badan itu zikir, sahabat. Bagaimana rasa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu disatukan. Itu sebetulnya intinya. Maka nikah itu zikir. Dan itu zikir yang paling hebat.
Sampai Nabi mengatakan berhubungan badan itu sama seperti membunuh Yahudi. Karena engkau pada saat melakukan hubungan itu adalah sedang diingatkan pada Tuhan. Rasa la ilaha illallah. Ana, la ilaha illa ana, dan la ilaha illa anta. Si ana dan si anta sedang menyaksikan, menikmati dirinya sendiri. Rasa dia. Kalau bahasa ulama jadbah. Akan ya iya. Itulah kisah Imam Sibawai meninggalkan 4 istrinya. Karena kisah sampai dia mengatakan, kan diuntungnya pain hiptum ala ta'dilu fawahida. Kalau kamu belum bisa adil kepada perempuan di luarmu itu, ya kamu sendiri aja lah. Membawa dirimu aja kamu udah susah tadi. Maka sekarang ini apalagi di dunia yang hari ini, Allah sedang perlihatkan perempuan itu lebih berkuasa dari laki-laki. Inilah akibat dari kamu belum nikah dengan dirimu sendiri. Sebenarnya kalau makanya tadi innal qur'ani sab'atu butun, dan Al-Qur'an selalu adalah emosinya adalah membawa kepada Allah. Apapun kullu syai'in yarji'u ila sholih. Segala sesuatu kembalikan pada asalnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tentang kullu syai'in halikun, kullu syai'in halikun ila wajhahu, semuanya tidak ada, hancur, panah. Al-kaunu kulluhu zulmatun, semua kaun itu nggak ada, mati. Al-aqwanu dhahiruha girratun, akwan ini semuanya dohirnya adalah tipuan. Wa batinuha ibratnah, batinnya itu. Maka kata Abah, lihatlah Allah pada segala apa yang kau lihat dengan matamu. Lihat Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Maka engkau bebas dari penyakit kulit Ayub. Maka engkau bebas dari penyakit buta Yakub. Maka engkau bebas dari Yusuf yang terpenjara. Maka engkau bebas daripada Yunus yang ditelan ikan. Engkau bebas daripada Ashabul Kahfi yang terkurung di dalam gua. Tertidur di dalam gua. Siapa Ashabul Kahfi itu? Ya jiwa kita yang tidur, yang yatim. Itulah menikahkan tadi. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, sendiri saja. Karena nikah sendiri harus 2. Kalau kamu mau, ini kalau tafsiran secara tafsir lahutiyah. Bukan tafsir Jalalain. Tafsir Allah bil Allah. Firman bil firman. Maka Allah seolah-olah isyarah mengatakan itu. Ya. Kepada orang yang dibuka hatinya untuk menyampaikan kalam-kalam Allah. Dibuka sejelas-jelasnya oleh dia. Ini tentang aku loh. Bukan tentang kamu. Tadi semua. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil pada tadi semua. 1. Tapi 1 itu bukan berarti kamu. Kan tadi nikah aja 2 masna. Tadi 2 pangkat 2. Karena tadi, sebelum kamu nikah wasulasa kepada yang ketiga itu juga wasulasa, bukan salasa, bukan 3 tapi 3 pangkat. Nurun ala nurin, boleh kamu nikah supaya yang dinikahkan itu sebetulnya cahaya dengan cahaya. Tadi semua, ya. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran kisah Nuh dengan istrinya yang gagal, kisah Lut dengan istrinya gagal, tapi kisah Aisyah dengan Fir'aun, Aisyahnya sukses, Fir'aunnya gagal. Tapi kisah yang sebenarnya adalah Ibrahim adalah istri yang soleha, suami yang soleh, anak yang soleh. Itulah tubuhmu. Tadi semua. Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Nah itu. Yang kamu lempar 7 kali 3, 21. 2 tapi 1. Tadi semua. Makanya kenapa perjalanan Lailatul Qadar itu adalah tanggal 21. Itulah Nabi mengatakan, kamu bacalah sebelum tidur, maksudnya sebelum mati, Bismillah 21. 2 tapi 1. Itulah masna. Ya. Jadi sesungguhnya sahabat, seluruh isi Quran itu sedang menceritakan dia. Ini lebih banyak dibahas tentang manusianya.
Padahal ayat fikih itu cuma 300 saja di dalam Quran itu. Sisanya Allah sudah ngomongin tasawuf, ngomongin tauhid, tapi nggak pernah dibahas. Sibuk bab wudu yang diurus, tetapi Allahnya nggak dikenali. Tadi semua. Kalau ada yang wajib di atas wajib, sholat 1 miliar kali wajib dari sholatmu itu. Ma'rifat itu lebih wajib 1 miliar kali dari sholatmu itu. Wudu'mu itu ada, maka la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kamu dah. Kalau kamu sudah terkoneksi tadi, tidak ada yang bisa menyentuh, tidak sampai pada dia kecuali kamu sucikan tauhid, wahadah yuwahid tauhidah pada dirimu. Pandanglah, maka tadi dalam setiap harimu zikir yang paling utama adalah napas masuk, napas keluar, at-tanzih, at-tasbih. At-tanzih, telanlah segalanya. Karena ini semua tidak ada. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-aqwanu dhahiru hagirratun. Jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Lihatlah Allah pada segala apa yang kau lihat dengan matamu. Nggak ada lagi kebencian pada Buddha, Hindu. Ini semua tentang dia. Kayu yang sudah berubah jadi meja kayu, jadi pelapon kayu, jadi kursi kayu, jadi pelapon kayu, jadi meja kayu, jadi gerobak kayu, jadi tasbih kayu, jadi kayu bakar sekalipun. Tetap kamu pandang kemanapun. Wallahil masyriq wal maghrib. Ini tentang dongeng dia pada jamalnya, pada kamalnya, pada jalalnya, pada koharnya. Ini tentang aku loh. Semua. Maka itulah kenapa ta'abah. Manusia yang sadar digerakkan oleh Allah pada jalal dan koharnya. Maksiat sekalipun. Berapapun maksiat kamu dibagi kosong. Hasilnya Allah tak terhingga. Tapi berapapun amalmu kayak Barsiso, berapapun ilmunya kayak Balham bin Baura, dibagi dirinya syirik, hasilnya neraka. Orang yang membunuh 99 ke 100 belum pernah sholat, belum pernah ibadah, belum pernah iman bahkan pada Musa saat itu. Pada saat dia kembali, ya Tuhanku, aku diusir oleh Rasulmu Musa dan diusir oleh istriku, keluargaku. Tapi tiada bisa menyelamatkan aku kecuali Engkau. Cukup perkataan itu. Berarti dia kembali pada kosong. Sebelum menghembuskan napas yang terakhirnya, dia kosong. Ini nyandar pada amal. Ingat sholat, ingat dikir, ingat sodakoh. Aduh, jangankan sahabat, Abah kasih tahu. Sholatmu 1 triliun tahun. Ditambah sodakohmu setengah bumi setiap hari. Semua. Baca Quranmu. One day, satu detik, 1 khotaman. Gitu semua. 1 detik, 1 khotaman. Berapapun amalmu dibagi syirik adalah syirik. Itulah Allah ingatkan. Ya semua. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Pahami. Dan kenapa kita harus diulang kehidupan? Karena kita punya hutang pada manusia. Itu saja. Maka Abah sering ajarkan, bahkan Abah akan terus ajarkan bagaimana melepaskan karma pada diri yang tercatat, yang kamu tidak sadari dan kamu sadari. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Cuma sayang manusia nggak sadar. Abah mengerti manusia itu kembali ke sini dan bisa bertemu, bahkan bisa tahu berapa banyak, berapa kali kamu kembali. Dari apa? Sebetulnya nanti kamu yang menjawab. Silakan ditemui Abah. Kamu sendiri akan menjawab, bah, berapa kali saya ini hidup. Kamu yang akan menjawab. Tapi Abah hanya mengarahkan saja pertanyaan. Barulah kamu sadar. Dari sini. Kamu itu level jiwa yang keberapa? Sekolah kamu itu baru sampai di mana? Waktu mati dulu masih TK. Belum kenal Allah, belum apa. So ingin kembali. Dari semua. Itulah kebaikan Tuhan. Kebaikan semesta. Kebaikan hukum sunatullah. Yang berlaku hukum fisika, hukum kimia. Maka pahami ini semua. Manusia itu hukum fisik berlaku fisik. Hukum metafisik berlaku hukum metafisik. Dari semua. Ya. Nah inilah sahabat tentang
Marilah kita kawinkan diri dohir dan diri batin. Banyak caranya tadi semua. Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, maka disitulah kau berzikir. Sambungkan dengan nafasmu tadi semua. Itulah pada saat napas itu sesungguhnya kamu tahan. Kau sebutkan ya Rahman, ya Rahman. Maka sesungguhnya sifat Allah Rahman itu sedang meliputi tubuhmu dan seluruh isi alam sekitarmu. Maka akan menimbulkan kebahagiaan, kedamaian kepada orang yang ada di sekitarmu. Ya Nur, ya Nur. Jadikan dirimu cahaya. Maka akan cahaya sekitarmu. Akan ikut tercahayakan semua. Ya Muhaimin. Kata hatimu. Lidahmu ditekuk. Maka nur sifat Allah muncul. Adalah penjagaan pada dirimu. Ya salam, ya salam. Kedamaian, kebahagiaan. Itulah Islam. Kita ngaku Islam tapi nggak Islam. Orang yang sana yang amitaba, amitaba. Itu artinya damai, damai, damai. Lembut. Kepada binatang aja dia tidak berani membunuh. Para biksu itu sahabat. Tadi semua. Ya. Om Santi, Santi Om. Damai, damai, damai. Orang Yahudi, Elohim, Elohim. Orang Kristen, haleluya, haleluya, haleluya. Rahayu, kalau kita rahayu, rahayu, rahayu. Coba, jangan lagi penyakit kulit kamu memandangnya. Karena tidak ada satupun gerak makhluk ini yang bukan gerak. La tataharraku zarratun illa bi'idznillah. Kamu jangan tertipu. Itu homal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Semua kehidupan dunia ini mata'ul gurur. Tipuan. Al-aqwanu dhahiruha girratun. Semua akwan ini adalah tipuan. Dia sedang menyamar dalam segala apa. Berbagai agama, berbagai rupa, berbagai suku, warna kulit. Berbagai la tataharraku zar. Ini semua tentang dia. Itulah maksud tauhid suhudul kasrah il wahdah. Kantongi tikusnya, anjingnya, babinya semua. Sesungguhnya aku. Nah tadi kata Ibnu Arabi al-alamu miratul ahad. Segala apa yang nampak ini dia. Kucingnya, anjingnya, babinya. Tapi jangan katakan anjing dia. Dialah. Tadi semua. Tadi semua. Sama aja kamu. Aku. Bukan engkau, tapi engkau aku. Gitu loh. Pahami. Maka kau pada saat kau melihat anjing yang nampak anjing. Berarti kau masih buta. Itulah dikisahkan ulama. Gagal. Padahal dia pulang dari haji. Gagal. Tapi pelacur itu mendapatkan haji mabrur. Gara-gara menyelamatkan anjing yang dia tidak pergi ke Mekah. Tadi semua. Maka kisah haji mabrur. Tak ada satupun makhluk yang pergi ke sana. Maka Nabi sendiri yang berkata. Pada haji wadah pun dia berkata. Wahai sahabatku semua. Tidak ada kita di antara kita ini dapat haji mabrur. Kecuali seorang yang naun jauh di sana. Bernama Abdullah bin Abdul Mubarak. Dia tidak pergi. Tapi dia mabrur kata Allah. Tuh. Kisah 8 haji mabrur. Itu semuanya tidak pernah pergi ke sana. Kenapa? Sibuk. Dengan melakukan kebaikan kepada diri dan lingkungannya. Semuanya. Berbagi. Berbagi. Itulah kenapa iman itu sedekah. Takwa itu sedekah. Semuanya tentang berbagi. 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 Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tapi itu hanya akan terjadi kalau kamu jiwanya sudah sadar, sahabat. Jiwanya sudah kawin. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Satukan diri dohirmu dan diri batinmu. Kau akan bahagia. Maka kenapa harus disatukan? Kan tadi. Dikir itu Zakaria ingat. Ingat itulah. Terkoneksi. Karena semuanya tentang elektromagnetik kamu dan dia. Tentang resonansi. Maka doa itu da'aya da'u. Maka tadi Syaikhullah mengatakan. Doa yang terbaik adalah zikir. Dan zikir yang terbaik adalah nafas. Sadar pada nafas. Maka tariklah ke dalam semua. Engkau aku tarik pada ana. Ana aku lepaskan pada engkau. Anta. Anta untuk menyaksikan sifatnya. Nur sifatnya. Ditariklah pada satu. Nur zatnya.
pada napas masuk dan napas keluar. Kamu rasakan, ya Rahman, ya Rahim. Pada saat kamu punya dosa, ya Gofar pada hatimu. Maka kau menarik Allah pada sisi Gofarnya. Ya Rahman, engkau menarik dia. Sifat dia pada Rahmannya, kasih sayangnya. Ya Nur, maka kau akan menjadi cahaya. Maka kata Syaikhullah, orang yang berzikir punya hutang lunas. Kalau benar zikirnya. Orang yang dalam kegelapan punya dengan zikir tadi ya Nur. Datanglah dia ya Nur itu. Pada saat orang dia butuh segala, merasa miskin, datanglah Al-Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Mugni, ya Mugni, ya Rozak, ya Rozak. Jadi Allah pada saat ingin menyampaikan wahyu disebutlah dia Jibril. Pada saat Allah ingin membagi rizki disebutlah dia itu Mikail. Pada saat ingin mencabut nyawa bahasanya jadilah dia Ijrail. Allah ingat itu. Masya Allah itu katanya Qiyamu binafsi, butuh yang membantunya. Lemah sekali Tuhanmu itu. Pada saat beras dipasak begitu jadi liwat. Pada saat beras dimasak warna kuning disebut nasi kuning. Pada saat beras dileburkan jadi bubur. Pada saat beras dikukus jadilah lontong. Beras semuanya. Apal si beras. Sifat si beras. Tapi asmanya, nah tadi sifat. Tadi, kalau lontong disebut beras ya gagal. Kalau nasi kuning disebut beras ya gagal. Maka tetap beras, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Tuh begitu. Tauhid itu sahabat. Maka pandanglah Allah dari segala apa yang kau lihat dengan mata. Ya, itu saja barangkali yang Abah ingin ajak pada panjenengan adalah marilah. Karena kalau tidak begitu, Islam tidak akan pernah bangkit. Islam tidak akan bahagia. Abah kasih tahu. Ya. Nah, inilah yang harus dibangkitkan kembali, sahabat. Karena kalian layak bahagia. Dunia inilah surga, jannatul ma'wah. Karena kamu pandang semuanya ini sebagai makhluk, ya makhluk dia. Maka tadi kata Allah, kata Syaikhullah, adharawis ngadherkan Allah, wujuda kula syai'in, si keramik mewujudkan dirinya jadi gelas keramik. Si meja kayu mewujudkan dirinya jadi meja kayu. Tapi meja kayu nggak boleh ngaku kayu. Tetap aku meja. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Si gelas keramik. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Semua. si besi pada tripod ini. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku pada si besi. Kamu. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Nah. Sisi itulah yang kamu harus hadirkan. Bagaimana sebut zikir itu? Si tripod ini sadar sebenarnya diriku itu besi. Yang disebut zikir itu si gelas keramik ini sadar sebetulnya aku ini keramik. Tapi jangan ngaku keramik, saya keramik. Nanti orang gila dikatakan. Sama aja kalau orang sekarang ngaku Allah. Aku Allah, aku Allah. Gila kamu. Tapi sadar. Sebenarnya aku adalah dia. Pada penyadaranmu, pengakuan hatimu. Kalau tidak begitu, engkau tidak bisa pulang pada dia. Maka pulangnya itu pada apa yang kau ilahkan. Kalau ilahnya materi, kembali pada materi. Kalau ilahnya energi, kembali pada energi. Kalau ilahnya apapun itu, apalagi jin, kembali pada jin. Maka orang yang bersandar pada jin akan kembali pada jin. Ada semua, ya. Yang lucu orang-orang sekarang mati sekali, hidup sekali, tapi kelakuannya masih kelakuan setan. Berarti kembalinya ke setan itu. Harusnya tempat kembali kita adalah wa ana ila rabbikal muntaha. Tempat kembaliku adalah pada dia. Tapi dia itu adalah aku. Tuh. Maka dikatakan yang sebut dekat itu bukan mendekat si A kepada si B, tapi mendekat itu zikir itu
pada saat engkau hilang pengakuan. Bukan si A ingat Allah gitu, si A ingat Allah gitu. Yang lucu sekarang Allahnya juga nggak tahu lagi. Tadi semua tadi semua kamu adalah, maka di penghujungnya dikir itu fana. Pertama, ingat dengan tubuhmu dengan perbuatan, ingat dengan hatimu tafakur, ingat dengan hatimu rasa, ingat dengan ruhmu fana. Sebenarnya yang berbuat ini dia lewat ruhmu itu. Tadi semua ya. Itu saja sahabat, maka ayo kawinkan. Ayo kawinkan. Ayo kawinkan. Maka kamu akan bahagia. Ayo kawinkan. Kamu akan bahagia. Coba. Karena dia memang sudah menjamin dari awal kebahagiaan itu. Tapi sayang manusia dan pirok di alam dunia ini. Memang Tuhan sudah menjadikan ada diri bagian yang kita ciptakan di bumi. Tubuhmu itu lewat ibumu. Nah, tadi ada ayah jasmani, ada ayah ruhani. Ingat itu. Ayah jasmani mendatangkanmu ke bumi ini. Tapi ayah ruhani mengantarkan kamu pulang kepada dia. Maka disitulah yang harus kepahami. Tapi bersyukurlah kalian yang punya ayah seorang mursyid. Berarti ayah jasmanimu dia, ayah ruhani pun dia. Tapi jangan terjebak pada ayah jasmaninya. Kan'an nggak bisa pulang gara-gara salah lihat. Anaknya Nabi Lut dan istrinya nggak bisa pulang gara-gara salah lihat. Ingat itu. Tadi semua. Ya. Dan kalau ingin mencari guru ruhani, guru mursyid, dia yang tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Pengakuan ada pada dirimu. Maka disitulah kejernihan hati kalian memilihnya. Karena guru mursyid yang sejati sudah mati. Dia sudah mati. Sehingga tidak lagi dia butuh pengakuanmu. Tidak butuh lagi. Kamulah yang mengakuinya. Dan semua. Maka pilihlah dia. Yang jelas tidak pakai uang. Yang masih pakai uang pasti bukan guru mursyid itu. Tadi semua. Yang butuh penghormatanmu pasti masalah penghormatan itu kewajibanmu. Tapi dia tidak butuh penghormatanmu. Dia tidak butuh belas kasihanmu. Ya, maka dikatakan hakikat Rasulullah itu tadi, laqad ja'akum rasulun min azizun harisun anitum. Dia siap menderita untuk murid-muridnya. Nah, itulah sahabat. Ya, bukan sebaliknya. Muridnya belangsak gara-gara guru mursyidnya. Nah, itu ngaco itu semua.